berkembang wacana pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Pemerintah akan menghidupkan kembali kotak-kotak jurusan yang sudah mulai ditinggalkan dalam kurikulum merdeka. Dan sebagai seorang pendidik, saya merasa perlu menyuarakan gagasan ini. Kenapa ya kita terus-menerus berupaya untuk mengkotak-kotakkan potensi manusia? Padahal sejak awal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sifat dasar yang fleksibel, bertumbuh dan mudah. Anak-anak kita bukan robot. Mereka tidak diciptakan untuk berjalan di satu jalur lurus tanpa kesempatan untuk belok atau berputar balik. Saya melihat sendiri bagaimana murid-murid saya berubah. Ada yang pada awalnya tertarik pada IPA, kemudian justru berkembang pesat di bidang seni. Ada yang jago bicara, tapi juga punya logika yang kuat dalam proses itu mereka sedang mencari arah, dan itu wajar. Lalu bagaimana mungkin kita menetapkan nasib mereka hanya berdasarkan pilihan jurusan di usia 15 sampai 16 tahun? Menurut saya pengkotak-kotakan seperti ini bisa menimbulkan efek yang kurang baik. Anak merasa terjebak. Mereka akan mengasosiasikan identitas diri dengan label jurusan. Padahal di dunia ini tidak ada lagi pekerjaan dalam batasan-batasan yang sempit. Seorang ahli teknologi perlu paham etika dan psikologi. Anak saya yang lulusan tata busana itu disuruh analisis data, riset pasar. Seorang content creator perlu menguasai teknologi, storytelling, algoritma di media sosial, bahkan editing dan pemasaran digital. Semua itu lintas bidang. Lalu kenapa justru pendidikan yang seharusnya menyiapkan murid menghadapi dunia nyata malah mendorong mereka untuk masuk ke kotak-kotak lama? Saya percaya bahwa pendidikan harus berpihak kepada kodrat manusia, bertumbuh, mengeksplorasi, dan berkembang. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi sistem produksi lulusan yang seragam. Ia harus menjadi teman tempat anak-anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Karena itu saya menolak wacana penjurusan ini. Bukan sekedar karena sistemnya usang, tapi karena bertentangan dengan kodrat dan